Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Kezia dan Kak Rafif di video tujab bendahara kedua ini. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Noval Hadi Wibisono dari kelas 11 2. Di sini, pada video kali ini, saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di satu kertas ini, di mana sistemnya saya akan membacakan pertanyaannya lalu saya menjawabnya secara impromptu atau secara langsung di video kali ini, dan tidak ada kertas jawaban di sekitar saya. Oke, lanjut saja di daftar pertanyaan, di mana nomor 1, menurut kamu bendahara itu apa sih? Jadi, izin jawab Kak. Menurut saya, bendahara itu adalah sebuah jabatan yang diberikan dari organisasi di mana orang tersebut memang sudah dipercaya dalam kompetensi kemampuannya untuk memegang keuangan. Tapi kita tidak bisa menggambarkan bendahara sebagai itu aja, karena di sini orang tersebut sudah diberikan kepercayaan dan amanah dari organisasi berupa barang berharga seperti uang yang nantinya akan dikelola menjadi hal yang bermanfaat dari organisasi tersebut dan secara transparansi akan dilakukan. Oke, lanjut di nomor kedua ini, persentase keminatan jadi bendahara 1 dan bendahara 2. Untuk di kedua bendahara tersebut itu saya memiliki persentase yang sama. Kalau di ranah bendahara saja itu 50-50, tapi kalau di termasuk jabatan lain itu adalah 15 tambah 15 sehingga hasilnya 30%. Karena saya percaya mau di bendahara 1 dan bendahara 2 itu saya bisa memposisikan diri saya dalam kemampuan untuk mengatur keuangan yang ada nantinya pada organisasi ketika kita menjabat sebagai bendahara nanti, sehingga saya percaya walaupun saya ditempatkan di bendahara 1 ataupun bendahara 2 itu kemampuan yang saya berikan akan sama-sama maksimal. Lanjut di nomor ketiga, ini seberapa bisa kamu bermain Google Sheets atau Microsoft Excel? Jadi izin jawab Kak, untuk kedua hal tersebut itu kalau di rating dari 1 sampai 10, saya merating diri saya sebagai 8,5 dari 10, karena di Google Sheet atau Microsoft Excel saya mengetahui beberapa rumus ataupun konsep fundamental yang digunakan dalam kedua aplikasi tersebut untuk nantinya mempermudah saya dalam mengerjakan tugas-tugas bendahara di organisasi tersebut, mau di MPK dan lain halnya, sehingga di sini saya bisa memposisikan saya sebagai sebagai orang yang efisien dalam mengerjakan hal tersebut. Lanjut di nomor keempat, apakah kamu sudah terpikirkan dengan inovasi dalam bidang perbendaharaan ini? Izin jawab Kak, untuk inovasi yang sudah saya pikirkan ini di mana saya akan merancang sebuah program di mana bendahara nantinya akan memberikan satu Google Drive, di mana Google Drive itu nantinya akan berisi satu template untuk cash flow, template untuk pengaturan surat keuangan dan lain sebagainya. Lalu juga di situ dalam Google Drive-nya akan saya tempatkan, misal dalam satu broker itu saya akan menempatkan Google Drive yang berisi catatan transaksi kapan saja, sehingga ketika kita mencari transaksi untuk dilihat apakah yang benar ada transaksi itu ataupun bukan, kita bisa melihat berdasarkan riwayat Google Drive yang sudah saya buat, sehingga nantinya adanya efisiensi untuk visibilitas dan transparansi yang dilakukan pada akhirnya. Oke, kita lanjut di nomor 5. Misalkan ada ketidaksesuaian antara data pemasukan dan pengeluaran uang, lalu dan kamu dituduh korupsi, tidak serius, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah. Bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan itu? Oke, jadi yang pertama-tama, karena adanya ketidaksesuaian antara data pemasukan dan pengeluaran uang, kita lihat bagian mana dalam file tersebut yang salah, sehingga ketika emang itu kita yang punya salah atau memang kesalahan kita, itu kita bisa memberikan permohonan maaf ataupun klarifikasi, lalu kita bisa memperlihatkan riwayat-riwayat yang secara konkret ada secara fisik, seperti misal data transaksi yang tadi saya jelaskan, sehingga orang-orang tuh mengetahui bahwa ini memang salah, misinformasi saja. Oke, lanjut di pertanyaan bagian kedua. Di nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pengawas keuangan MPK yang turun di proker OSIS MPK dan bekerja sama dengan bendahara OSIS bidang? Bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan bendahara OSIS? Jadi izin jawab Kak, di sini untuk yang pertamanya, yang saya ketahui tentang pengawas keuangan MPK yang turun di proker OSIS MPK itu, kita sebagai pengawas keuangan adalah jabatan atau seseorang yang pada akhirnya akan melihat apakah keuangan yang ada pada proker OSIS MPK itu memang berjalan sesuai visibilitas dan
fakta yang terlihat pada dunia nyata atau di mana di balik layar itu ada sebuah ketimpangan, sehingga ketika kita melihat hal tersebut kita bisa memberikan evaluasi dan saran-saran terkait hal tersebut untuk bagaimana kelanjutannya. Lalu bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan bendahara OSIS? Di sini hubungan yang bisa kita lihat untuk cara dibangunnya adalah kita bisa mendekati mereka dengan percakapan sehari-hari, di mana kita bisa mengobrol dengan mereka, lalu kita bisa mengadakan pertemuan misal untuk bonding bersama bendahara OSIS, sehingga ketika kita bekerja kita mengetahui sifat apa yang mereka miliki untuk kita manfaatkan pada akhirnya untuk mereka berkembang. Lalu nomor 2 di sini, citra seperti apa yang ingin kamu bangun saat menjabat sebagai bendahara MPK, yaitu citra sebagai bendahara MPK yang tegas tetapi tidak galak ataupun masih dalam ranah yang friendly atau humoris. Karena ketegasan yang kita miliki itu kita perlukan ketika kita menagih sebuah uang kas untuk misal jabu dan lain hal, sehingga keuangan kita tuh lancar. Oke, jika posisi kamu sedang menjadi pengawas keuangan di program kerja OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika ternyata kamu berpartner dengan bendahara OSIS dan atau bidang yang kurang aktif dan tidak teliti, lalu mereka tuh keras kepala dalam urusan keuangan broker, yang berakhir di sini itu mengakibatkan sirkulasi keuangan di broker tersebut tidak berjalan semestinya, bahkan terjadi minus dari pemasukan atau sering miskom. Jadi izin menjawab Kak, di sini ketika kita tahu bahwa kita tuh sedang menjadi pengawas keuangan, kita melihat bahwa adanya bendahara OSIS yang kurang aktif, itu kita langsung aja ngechat dia kalau dia tuh misal ada sebuah kesalahan yang terjadi ketika mereka bilang itu bukan salah mereka atau mereka masih keras kepala, itu bukan harus kita lihat, itu kita bisa kasih langsung ke mereka aja bagaimana dampak pada akhirnya yang mereka sebabkan itu akan muncul ketika mereka melakukan suatu tindakan hal tersebut, sehingga kita dan mereka juga mengetahui apa aja yang harus kita lakuin. Dan ketika miskom itu sering muncul karena hal yang sebelumnya terjadi, itu bisa kita berikan sebuah saran dan kita maksudkan tujuan kita dalam saran tersebut, sehingga ketika orang tersebut melihat ataupun mendengar apa yang kita berikan saran, itu mereka bisa melihat bahwa emang tujuan dari saran ini tuh emang benar buat merekanya sendiri berkembang, sehingga ini tidak ada kesalahpahaman. Oke, lanjut di nomor 4. Kalau misal kamu posisi jadi pengawas MPK di proker OSIS MPK, nah itu kan kamu sering lihat kalau istirahat misal sering banget itu ada danus dari proker yang berbeda-beda, misal perahu, ada lagi danus kelas meeting, dan pokoknya banyak lebih dari 3 berbarengan. Nah, perspektif kamu perihal itu efektif atau enggak? Kalau misal efektif, jelasin alasannya apa, dan kalau misal gak efektif itu kenapa, atau kamu lebih milih yaudah diemin aja toh nyari uang masing-masing. Jadi kalau menurut saya sendiri itu tidak terlalu efektif, karena pada akhirnya kalau kita lihat secara kita ulik ke dalamnya lagi, itu emang di sini itu sistem danus itu kan makanan-makanan yang dimana pada akhirnya mereka akan melihat bahwa danus mereka itu berjalan sesuai apa yang ada, dan itu bisa aja nggak stabil keuangannya, sehingga menurut saya itu lebih efektif ketika shift danus itu kita memperbanyak ataupun kita kelola pada warnya, sehingga bagaimana danus ini itu bisa tetap efektif untuk dilakukan, karena orang-orang itu tidak semata-mata mencari danus berdasarkan makanan yang ada, dan mereka tetap menikmati makanan yang ada di proker tersebut, danus proker tersebut. Lalu lanjut di sini, menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan proker MPK atau OSIS sebagai pertanyaan nomor 5. Di sini untuk apa yang kurang dan perlu diperbaiki itu ada dari sistem visibilitas dan transparansinya, di mana di sini itu bisa dibilang kalau bisa aja kalau ketika kita memberikan hal tersebut itu orang-orang akan miskom dan menanyakan bagaimana dan cara mereka untuk menggunakan keuangan tersebut, padahal kita sudah menaruhnya, sementara orang-orang itu bisa aja menganggap kalau transparansi yang diberikan itu kurang. Kayak di sini lanjut ke sifat atau kepribadian, pilih 3 yang menonjol dalam diri kamu. Di sini yang pertama itu teliti, di mana
untuk bukti dari kehidupan sehari-harinya itu saya mengerjakan tugas dari akademik dengan sesuai format yang diberikan gurunya, dan saya tidak pernah yang namanya telat mengumpulkan tugas. Lalu di sini untuk dua sifat atau kepribadian yang dimana ini berkesinambungan, ada analisis dan logika, dimana ini saya sering menggunakannya karena saya menyukai hal-hal seperti problem solving atau menyelesaikan studi case yang ada untuk nantinya akan mengembangkan diri saya ke depannya. Oke, karena pertanyaan yang diberikan sudah habis, cukup sekian dan terima kasih.